KPI tidak ada wewenang. Ini bukan menjadi ranah KPI dalam pemboikotan artis. Saya bilang siapapun berhak mendapatkan panggung di muka bumi ini. Kecuali mohon maaf, dia sedang dalam menjalani pidana. Boleh, wajar karena dia wajib menebus dosa. Biar kata mau kayak gimana juga, dia memiliki background keluarga yang sukses. Sejatuh-jatuhnya dia bisa melakukan bisnis lain atau sesuatu hal yang lain, ya. Jadi kalau dibilang karir dia jatuh pun, dia akan tetap bisa berdiri dengan diri dia sendiri, ya. Beda halnya dengan yang lelaki tadi, ya. Yang pria justru akan mengalami yang namanya kemerosotan, bahkan kesulitan nanti. Kesulitan dalam berkarir maupun dalam masalah materi. Buntut perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dengan Randy Kiernet semakin panjang. Kini banyak netizen yang menggeruduk Komisi Penyiaran Indonesia alias KPI untuk segera memboikot publik figur yang terlibat perselingkuhan, termasuk Syahnaz Sadiqah. Satu persatu sanksi sosial pun kini mulai mengancam eksistensi Syahnaz, yang tentu saja tak lepas dari perbuatan Syahnaz dan Randy itu sendiri. Lantas, seperti apa respon tegas dari KPI atas cekalan yang dilayangkan untuk Syahnaz dan Randy? Dan seperti apa nasib hingga karir mereka ke depannya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dugaan perselingkuhan antara Syahnaz Sadiqah dan Randy Kiernet kini semakin berbuntut panjang. Ya, usai istri Randy Kiernet, Lady Veronica Nayawan, membongkar skandal perselingkuhan yang dilakukan keduanya, tak sedikit netizen yang merasa geram atas rumor tersebut. Terlebih, apa yang dilakukan oleh Syahnaz Sadiqah dan Randy Kiernet itu merupakan tindakan yang tak patut dicontohkan dari seorang publik figur. Kendati merasa resah, baru-baru ini netizen menggeruduk Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk memboikot Syahnaz Sadiqah dan Randy Kiernet untuk tidak lagi tampil di televisi. KPI tolong boikot Syahnaz dan Randy, jangan boleh tampil di semua acara TV. Mereka berdua publik figur tidak ngasih contoh bagus. Kalau di negara Hong Kong, Taiwan, Korea, artis yang merusak rumah tangga orang lain atau artis pakai narkoba tidak diperbolehkan tampil lagi di semua acara TV. Merebaknya permintaan boikot Syahnaz Sadiqah dan Randy Kiernet untuk tidak tampil lagi di layar televisi akhirnya membuat Komisi Penyiaran Indonesia alias KPI memberi tanggapan terhadap petisi pemboikotan kedua publik figur tersebut. Lantas, seperti apa sikap dari KPI atas kisruh yang tengah menghebohkan jagat maya itu? Sebenarnya, dasar apakah yang menjadi pertimbangan seorang selebritis diboikot dari layar televisi? KPI tidak ada wewenang. Ini bukan menjadi ranah KPI dalam pemboikotan artis atau publik figur A, B, C itu bukan menjadi ranah KPI. KPI tidak dalam hal memboikot ataupun tidak punya wewenang untuk memboikot artis A, artis B, artis C yang sedang dalam masalah gitu kan. Kemudian justru yang menjadi concern atau menjadi tugas dan wewenang kami adalah mengawasi isi siarannya dan juga mengawasi lembaga penyiarannya. KPI memastikan bahwa siaran ataupun tayangan program-program tayangannya benar-benar tidak hanya sekedar hiburan tapi juga informatif dan edukatif. Artinya saya sebagai pekerja dunia hiburan dan juga sebagai warga negara kok merasa nggak mendapatkan kemerdekaan di negara sendiri gitu loh. Sedangkan saya juga kan butuh makan. Saya bilang siapapun berhak mendapatkan panggung di muka bumi ini. Kecuali mohon maaf, dia sedang dalam menjalani pidana. Boleh, wajar karena dia wajib menebus dosa.
Petisi yang diajukan oleh segelintir masyarakat Indonesia kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI nampaknya tak main-main. Pasalnya, beberapa waktu belakangan Saipul Jamil benar-benar sirna dari layar kaca tanah air. Tentu hal tersebut terjadi lantaran akibat ulahnya sendiri. Lalu, bagaimanakah dengan kisah Syahnaz Sadiqah dan Randy Kjarnet? Apakah dampak yang dirasakan oleh Saipul Jamil akan dirasakan juga oleh keduanya? Menanggapi hal tersebut, ahli tarot akhirnya menerawang terkait karir Syahnaz Sadiqah selepas terlibat dugaan perselingkuhan dengan Randy Kjarnet. Biar kata mau kayak gimana juga, dia memiliki background keluarga yang sukses. Sejatuh-jatuhnya dia bisa melakukan bisnis lain atau sesuatu hal yang lain, ya. Jadi kalau dibilang karir dia jatuh pun dia akan tetap bisa berdiri dengan diri dia sendiri, ya. Beda halnya dengan yang lelaki tadi, ya. Yang pria justru akan mengalami yang namanya kemerosotan, bahkan kesulitan nanti. Kesulitan dalam berkarir maupun dalam masalah materi. Di samping itu, perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Randy Kjarnet tentu membuat banyak publik terperangah. Pasalnya, Syahnaz Sadiqah dan Randy Kjarnet kepergok berselingkuh dengan menggunakan fitur chat aplikasi ojek online atau ojol. Terbongkarnya cara menyembunyikan hubungan gelap itu tentu menimbulkan banyak aspek negatif di masyarakat. Ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kini tak sedikit yang merasa resah usai mengetahui cara tersebut, lantaran takut menjadi contoh buruk ke depannya. Pakar telematika Abimanyu akhirnya membongkar trik kebohongan yang dilakukan Syahnaz Sadiqah dan Randy Kjarnet agar dapat menjadi pembelajaran masyarakat. Yang namanya aplikasi itu mau dipakai apapun kebutuhannya sebetulnya bebas-bebas saja si pelakunya, tidak ada larangan, tidak ada hambatan. Sejauh yang bersangkutan suka dan merasanya familiar dengan aplikasi itu. Contoh, kalau ada yang mau komunikasi masih mau pakai email, ya nggak apa-apa kan? Atau bahkan dulu jika zaman dulu masih mau pakai IRC, atau kan dia bahkan cuma mengirim text based gitu ya, dikirim sambil mengirim nggak apa-apa. Sampai memanfaatkan aplikasi chatting ya kayak tadi dibilang aplikasi dari untuk transport yang saya bilang gitu aja ya, aplikasi untuk transport yang ada chattingnya. Itu masalah media, ya media yang akan dipakai. Hal itu tidak ada hambatan, tidak ada larangan, siapapun mau memanfaatkannya. Akan tetapi, apabila nanti apapun yang digunakan itu untuk faktor hukum, ya nah itu mulai akan bisa jadi ada kendala. Dalam arti gini, kalau faktor hukum itu bisa jadi antara dua pihak, antara si A dan si B, A menuntut B ataupun B yang menuntut A. Ataupun bila misalnya ada pihak lain yang melakukan tuntutan karena dia melakukan komunikasi ini, gitu ya. Nah, saat ada pihak lain yang melakukan situ, itu semuanya tentu urusan tuntutannya berlain-lainan. Apa yang paling inti untuk diperhatikan adalah justru materi dari chattingnya itu sendiri. Saat itu materi chatting pribadi ataupun materi yang memang sebetulnya tidak patut atau gimana. Nah, itu yang akan dibawa menjadi produk hukum, jadi masalah hukum, yaitu nanti tinggal masalah pembuktian aja. Kalau ditanya sama saya sekarang bagaimana kejadian ini kayak gini, sesuatu yang sifatnya udah chatting tertutup ya sudahlah, biarkan tertutup. Ya jangan hal itu yang diumbar, kemudian hal itu yang dimanfaatkan dan kemudian untuk menarik pihak masyarakat, menarik pihak publik. Karena pada ujung-ujungnya nanti semuanya pertama keputusan hakim yang menjadi dasar acuan, dan kemudian keputusan hakim terjadi dari masukan-masukan baik pihak yang memberatkan maupun meringankan, dan kemudian dari pihak yang saksi ahlinya. Ya, dan kemudian saksi ahli ini berarti menggunakan orang yang misalnya melakukan digital forensik, dan kemudian bisa dia dengan ilmu yang mumpuni ataupun bisa dengan suatu keterbatasan. Yang mana nanti kalau keterbatasannya itu justru merugikan pihak pelapor, malah bisa saja bukan hanya yang terlapor yang rugi, tetapi pelapor yang rugi. Imbas perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz Sadiqah dan Randy Kjarnet tentu tidak hanya berkaitan dengan hukum. Pasalnya, dalam hukum Islam pun tindakan yang dilakukan keduanya merupakan suatu hal yang keji dan sangat dilarang dalam agama. Lantas, seperti apa penilaian dari Ustadz Fatullah terkait perselingkuhan Syahnaz Sadiqah tersebut?
ketika dia tidak menjaga kehormatannya, keluar rumah, sampai-sampai sesuatu yang memang keluar dari koridor dia seorang istri, mestinya kan dia harus di rumah menjaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya. Kalau melanggar 5 ini, maka hukumannya ada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaknat ini bagi para perempuan-perempuan yang durhaka. Siapakah mereka? Ketika diperintah tidak taat, ketika dipandang menyebalkan, ketika dia disuruh menjaga kehormatannya, dia tidak bisa menjaga kehormatannya. Apa kata Rasulullah? Ini adalah calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dilaknat, hampir lagi nanti ketika masuk neraka yang Allah sediakan bagi perempuan-perempuan yang tidak patuh kepada Allah, yang tidak patuh kepada suaminya. Sebagai public figure, tuntutan untuk menjadi perfect di hadapan publik tentu menjadi hal yang lumrah. Namun, jika sudah kepalang melakukan hal yang tidak patut dicontohkan kepada masyarakat, apakah yang seharusnya dilakukan oleh public figure tersebut? Dan bagaimana hal itu di mata seorang pengamat sosial? Nah, ini menjadi sebuah perdebatan yang sudah sangat lama dan sangat tua, bahwa apakah kemudian sang selebritis punya tanggung jawab kalau kemudian para fansnya justru mengikuti perbuatan-perbuatannya yang tidak baik. Gitu ya, apakah itu menjadi salah sang selebritis atau itu murni kesalahan sang fansnya. Nah, dunia terbelah dalam hal ini. Sebagian melihat bahwa memang kelebihan atau privilege atau keuntungan menjadi selebritis itu diikuti sebenarnya dengan tanggung jawab lebih besar untuk bisa menjadi contoh dan teladan bagi para fansnya. Karena fans sejatinya adalah mesin fotokopi dari kehidupan sang artis itu sendiri. Bercermin dari kasus perselingkuhan tersebut, tentu banyak netizen yang menyayangkan perbuatan Syahnaz Sadiqah dan Randy Kiernet. Bahkan tak sedikit cuitan netizen di media sosial yang meminta agar Syahnaz Sadiqah dan Randy Kiernet mendapatkan cancel culture, sehingga mereka bisa jera lantaran tak lagi mendapat ruang di depan media. Lantas, akankah Syahnaz Sadiqah dan Randy Kiernet mendapat sanksi sosial di masyarakat? Jika tidak, apakah lantaran Syahnaz Sadiqah maupun Randy Kiernet merupakan sosok yang terkenal dan diidolakan oleh banyak orang? Bagaimana para pakar menanggapi hal tersebut? Memang sanksi sosial itu lagi-lagi terpulang pada masyarakat. Kalau masyarakat itu sendiri masih memegang nilai-nilai tertentu, maka ketika sang selebritis kemudian melanggar nilai-nilai tersebut, akan dilakukan yang namanya cancel culture sebagaimana yang terjadi di Korea. Jadi di Korea antara pemerintah dan masyarakatnya sudah sepakat kalau ada nilai-nilai sosial dan budaya yang dilanggar, maka mereka kompak betul untuk kemudian menghukum tokoh, menghukum selebritis yang melanggar nilai-nilai moral, budaya, dan sosial mereka agar hal tersebut tidak lagi diulangi oleh tokoh, selebritis, ataupun orang-orang terkenal lainnya di Korea. Di Indonesia bagaimana? Ini terpulang pada masyarakat kita. Nah, kalau bicara hilang atau tidak seorang fans dari seorang selebritis, menjadi seorang selebritis itu pasti punya dua kubu. Kubu yang memang mencintai, kubu yang tidak menyukai. Nah, memang tugas para selebritis itu biasanya adalah tidak mungkin betul-betul menghilangkan orang yang tidak menyukainya, tapi biasanya yang akan dilakukan adalah memastikan lebih banyak orang yang mendukung dirinya. Nah, kalau bicara soal apakah perilaku, perbuatan, perkataan sang selebritis bisa membuat dia kehilangan fansnya, ini yang akan sangat berbeda dari setiap selebritis. Dan tergantung juga nilai-nilai yang dianut oleh para fansnya itu sendiri. Karena kelihatan baik, kelihatan keren, kelihatan selalu bahagia, maka orang-orang follow. Gitu. Yang pertanyaannya adalah orang banyak dari masyarakat Indonesia sudah tahu kondisi kayak gitu. Ya masih aja mengidolakan orang-orang tertentu gitu sampai segitunya dibelain misalnya gitu loh ya. Ya itu sih yang membuat orang-orang ini juga jadi craving atau kecanduan untuk
disukai, like gitu ya. Terus engagement naik, ya ujung-ujungnya cuan sih sebetulnya. Jadi mereka sangat bagus sekali, ahli sekali dari pasang topeng di kehidupan mereka. Ya namanya public figure itu punya penggemar dan penggemarnya ini masyarakat. Jadi harapan masyarakat adalah public figure ini, artis ini tidak hanya tampil memukau, tidak hanya ya namanya public figure ya, diidolakan, punya penggemar itu diharapkan menjadi contoh atau teladan yang baik bagi masyarakat. Jadi saya KPI juga saya gitu kan berharap juga bahwa yang menjadi public figure ini juga tidak hanya baik di layar kaca, tapi dalam dunia nyata juga menjadi figur yang diidolakan oleh masyarakat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.